Setelah kandas upaya hukum pra-peradilan yang dimohonkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, KPK melanjutkan pemeriksaan kembali. Hasto yang diagendakan menjalani pemeriksaan di KPK malah tak menghadiri panggilan penyidik KPK. Lalu mengapa Hasto mangkir dan apakah pengajuan pra-peradilan dapat menghambat pemeriksaan? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan tim kuasa hukum Hasto Kristianto Johannes Oberlin Tobing. Selamat malam Pak Saud dan juga Bang Johannes. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bang Johannes dulu. Bang Johannes, jadi apa alasan Hasto Kristianto mangkir dari pemeriksaan KPK hari ini? Sebagaimana tadi sudah disampaikan Humasnya Pengadilan Jakarta Selatan bahwa begitu diputuskan kemarin hari Kamis, Jumatnya kita langsung daftar lagi permohonan pra-pid. Sebagaimana yang diputuskan itu bahwa alasan tidak diterimanya permohonan pra-peradilan kami dengan alasan tidak boleh itu digabung sprindik yang dua itu disatukan menjadi satu permohonan. Ya, sekalipun itu dalam tidak ada aturan hukum yang mengatur sebenarnya kan, tetapi untuk menghormati itu maka hari Jumat kemarin sudah kami ajukan kembali. Dan hari ini, sore ini sudah diterima, sudah terregister di Pengadilan Jakarta Selatan. Dan nomor register itu nomor 23 dan nomor 24 dijadwalkan akan sidang tanggal 3 Maret. Jadi sudah ditunjuk ada 2 hakim di situ. Ya, Bang Johannes begini, kalau KPK kan meresponnya bahwa adanya pengajuan pra-peradilan kembali itu tidak menghalangi proses pemeriksaan. Jadi kenapa tidak hadir? Kenapa tidak berjalan saja pemeriksaan di KPK, datang saja Hasto untuk diperiksa, kemudian proses pra-peradilan pun juga tetap berjalan? Semata-mata tidak itu juga. Hak-hak kami juga perlu juga harus dipertimbangkan oleh penyidik KPK kan. Jadi dipanggil ini tentu kami sampai hari ini tentu masih keberatan bahwa kami merasa belum mendapatkan kepastian hukum keadilan yang sebenarnya, bahwa perkara ini kami tidak diterima, maka kami butuh kepastian dari pengadilan. Jadi salah satu alasan kami untuk tidak datang hari ini karena kami sudah mengajukan pra-peradilan. Jadi artinya kami berharap juga kepada KPK mohon hak-hak kami ini juga untuk dihormati. Ya. Nah, soal memang apakah nanti pemeriksaannya sudah siap, sudah cukup oleh penyidik KPK itu nanti coba kita lihat. Yang pasti ini sedang berjalan, masih on proses gitu loh. Oke. Saya ke Pak Saud, tadi dikatakan oleh tim kuasa hukum bahwa belum ada kepastian hukumnya. Tapi kita tahu bahwa hasil putusan pra-peradilan yang sebelumnya itu menyatakan tidak dapat diterima begitu ya. Nah Pak Saud, sebetulnya ketika pra-peradilan kembali diajukan, apakah proses pra-peradilan itu dapat menghambat jalannya pemeriksaan? Apakah tidak bisa dilakukan secara paralel? Ya karena kan kalau kita bicara bagaimana sebenarnya formilnya itu jadi bahan perdebatan, sedangkan materialnya itu kan peristiwa yang cukup lama ya. Artinya tentu kita semua masing-masing punya keyakinan gitu. Baik pimpinan KPK berlima punya keyakinan, penyidik punya keyakinan, mereka presentasi bahwa ada peristiwa pidananya yang futoid pada 2020, kemudian 2020 itu ada prioritas, kemudian itu tertunda-tunda karena ada yang melarikan diri, terus kemudian itu seperti dilupakan, kemudian terjadi perubahan rezim, kemudian itu dipercepat gitu. Jadi maksud saya kita semua, kalau saya sih mengimbaunya jangan melihat case ini soalnya formil materialnya gitu. Ya kan, kan kita selalu pengalaman bahwa yang namanya KPK itu dia akan bekerja dengan tingkat conviction rate yang cukup tinggi, apalagi ini hasil OTT. Nah, oleh sebab itu, kalau saya lebih menekankan tentang bagaimana sebenarnya proses ini menjadi tertunda-tunda sekian lama, terus kemudian belakangan yang dipercepat, ya kan, sampai kemudian bila perlu nggak perlu sampai Natal pun pokoknya cepetin dulu tanggal berapa gitu. Jadi kan itu menimbulkan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan beruntutan terus sampai hari ini, karena dari awal memang kasus itu sudah dibuat sedemikian rupa, konflik kepentingan yang cukup tinggi gitu. Sehingga
kalau kita berpikir kalau kita bicara negeri kita kasusnya masih carut-marut seperti ini, tentu kan kita harus bicara prioritas juga di dalam penegakan hukum. Baru kemudian kita bicara hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat, hukum yang menimbulkan keadilan gitu. Nah ini kan tiga-tiganya dipertanyakan gitu ya kan. Manfaat apa yang mau diambil, kepastiannya kayak bagaimana, keadilannya apa lagi gitu ya. Ya jadi saya bilang kalau kita kemudian memperdebatkan itu, ya oke silakan aja KPK, tapi jangan sekali-sekali juga menghalangi hak-hak yang dikaitkan dengan kewajiban ataupun kemenangan dari katakanlah lawyer dan seterusnya. Jadi nggak usah dipertanyakan juga kalau itu berulang-ulang sampai nanti kemudian pengadilan dalam ini peradilan bisa memutuskan, kemudian penyidik bisa P21 kemudian baru dilimpahkan. Ini kan semua tempatnya memang di tempatnya masih di perdebatan. Sebelum itu masuk ke P21 untuk kemudian itu disidangkan, semua orang harus menunjukkan upaya-upaya bahwa mereka adalah bagian dari apa yang disebut hukum itu harus melakukan check and balance satu sama lain. Kita kan sudah pengalaman KPK katakanlah 5 tahun terakhir ini kan sangat syarat dengan isu-isu yang kita sebut politisasi dan seterusnya. Jadi saya selalu mengatakan sangat naif juga kalau kita bilang ini nggak ada urusan dengan politisasinya. Jadi sekali lagi kalau ada upaya-upaya dari PDIP dan teman-teman di sana ya dikasih aja kesempatan itu. Sambil kemudian penyidik juga melakukan aja kalau ada sesuatu yang dianggap memang mereka perlu melengkapi. Negeri ini nggak kiamat juga kalau Hasto nggak masuk penjara gitu kan. Ya nggak, artinya ditahan gitu ya. Tapi jalanlah prosedur itu sambil kemudian secara politisasi, secara politik juga teman-teman melakukan beberapa upaya-upaya, tahapan-tahapan yang mungkin kita sebutkan di bagian depan tadi sehingga masyarakat percaya hukum pasti, hukum adil dan hukum bermanfaat. KPK menimbulkan kepastian, KPK menimbulkan kemanfaatan dan seterusnya. Demikian juga teman-teman di lawyer. Jadi apa yang dilakukan check and balance beberapa hari ini kita anggap itu suatu proses yang biasa saja, tapi akan menjadi lebih baik kalau mau dipercepat di tingkat penyidikan untuk kemudian P21, kemudian itu kan Hasto berulang-ulang mengatakan dia sudah menunjukkan siap untuk itu dan apapun terjadi kalaupun peristiwa pidana itu saya katakan saya belum bisa, saya nggak membaca dosir, yang nggak baca dokumennya, saya hanya baca dari media, sehingga kemudian keyakinan kita peristiwa pidananya ada, lakukanlah itu dengan prudent, lakukanlah itu dengan check and balance satu sama lain, dan jangan menimbulkan keraguan-keraguan di mata publik, sehingga ini sepertinya di bagian lain kemarin kok seperti dipercepat, kalau di bagian lain ini kok untuk P21-nya lama banget gitu loh, kira-kira gitu Mbak. Oke, jadi menurut Pak Saud, KPK tidak perlu terburu-buru untuk melakukan agenda pemeriksaan berikutnya karena hari ini mangkir ataupun sampai dengan jemput paksa terlebih penahanan. Begitu Pak Saud? Ya, saya setuju dengan Mbak Vera bahwa sebenarnya kan begini ya, pemberantasan korupsi itu kan kita harus melihat bagaimana sebenarnya transparannya harus menjadi penting. Karena di piagam PBB memberantas korupsi itu, kalau Anda memberantas korupsi tidak transparan, tidak akuntabel itu berarti prosesnya. Kalau saya sih pribadi mengatakan buru-buru tanggal 24 Desember itu juga nggak akuntabel. Peristiwa ini udah hampir berapa tahun kok tiba-tiba dipaksain banget gitu, ya kan? Jadi wajar aja kalau kita mikir-mikir, kita kan nggak hidup di ruang hampa gitu. Jadi setelah akuntabel, kemudian ya bebas dari konflik kepentingan. Kan dari awalnya konflik kepentingan cukup tinggi. Jangan salahkan saya juga kalau saya berpikiran ada konflik kepentingan yang tinggi dan unsur fairness di sini gitu. Jadi Anda jangan nggak akan bertemu pemberantasan korupsi yang baik kalau Anda nggak transparan, nggak akuntabel, terus kemudian nggak bebas kepentingan, tidak fairness. Fairness itu paling tepat. Fairness juga tanya deh. Tanya aja rakyat Indonesia, lakukan sensus, pasti akan paling tidak 50-50. Tapi kenapa jadi pertanyaan fairness itu? Penegakan hukum kalau menimbul pertanyaan dari sisi fairness berarti ada sesuatu. Jadi kalau ada check and balance dari teman-teman lawyernya Hasto, udah dilayani aja. Dan kemudian dari para peradilan juga melayani itu dengan baik gitu. Sehingga kemudian indeks persepsi korupsi kita ke depan bisa kita timbulkan bahwa kita menegakkan hukum dengan transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan, dan fair. Itu yang paling penting Mbak Vera. Oke, saya ke Bang Johannes. Jadi apakah kali ini tim kuasa hukum optimis permohonan pra peradilan yang diajukan secara terpisah akan dapat diterima? Nah, jadi saya sebelum ke sana menambahkan dari Bang Saud tadi ya, Bang Saud Situmorang. Jujur aja kan Pak, ini kan kita masih uji soal penetapan tersangka ini sah atau tidak.
kan begitu ya. Bagaimana para saksi ini dipanggil, diperiksa, kami menemukan adanya intimidasi, ada gratifikasi hukum, ada SPDP yang bocor, iya kan? Terus kemudian bagaimana penggeledahan itu dilakukan, bagaimana penyitaan itu dilakukan oleh penyidik KPK. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Tolong ini dong diuji kebenarannya di pengadilan. Apakah sudah dilakukan sebagaimana dengan SOP yang benar dari KPK? Ini yang kami pertanyakan. Nah, dalam perjalanan faktanya hakim ini memutuskan bahwa memang permohonan kami tidak diterima. Nah, artinya ini status tersangkanya Mas Hasto itu belum sah. Nah, maka kami punya argumentasi yang kuat juga secara hukum agar kami mohon KPK juga untuk menghormati agar kami sedang lakukan upaya untuk demi kepastian hukum. Nah, sekalipun tentu kami sangat keberatan. Nah, menurut hakim yang sudah memutuskan sebelumnya bahwa ini sprindik ini harusnya permohonan ini harus diajukan dengan 2 permohonan, jangan dibuat 1. Nah, saya sih menyikapi kalau ini persoalannya nanti kalau sprindiknya dari KPK ada 50, apa ya kami harus buat permohonan 50 permohonan pra peradilan ke pengadilan. Karena ini kan tentu melanggar ajas peradilan kan. Ajas peradilan itu mudah, cepat, ringan, sederhana. Itu loh yang seharusnya. Nah, jadi itu poin-poin keberatan kami. Maka soal pertanyaan tadi Mbak, kami sebagai penasihat hukumnya Saudara Hasto Kristianto tentu kami optimis karena kami betul-betul paham semua materi-materinya. Administrasi yang dijalankan itu tentu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Nah, oleh karena itu dalam 2 permohonan kami yang sudah diterima di pengadilan, tentu kami pun akan siap menghadapi persidangan tanggal 3 nanti. Tentu dengan harapan kami, ya mari kita junjung peradilan yang sehat, yang bersih, tanpa tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Seperti Bang Saud bilang, ini ada yang berkepentingan dengan perkaranya Mas Hasto ini. Jadi kami ingin harus semuanya terbuka, harus betul-betul dapat dipercaya, kan gitu ya. Nah, jadi kami yakin dan betul bahwa tanggal 3 ini dengan bahan-bahan dengan sudah kami miliki, kami juga meyakinkan bahwa pra peradilan akan kami menangkan nanti. Demikian, Mbak. Oke, saya ke Pak Saud lagi. Pak Saud, jadi dengan mengikuti pertimbangan hakim dalam pra peradilan sebelumnya bahwa harus memisahkan 2 sprindik dalam 2 permohonan, apakah sebetulnya ini akan menjamin permohonan Hasto kali ini akan diterima sehingga status tersangka pun menjadi tidak berlaku? Ya, saya agak belum bisa menjawab itu karena aku pengalamannya itu jadi jaksa penuntut dan jadi penyidik, belum pernah jadi hakim. Tapi kalau main logika yang disampaikan nanti dan argumentasi, nalar dan lain-lain disampaikan oleh teman penasihat hukum, itu mereka akan bisa melihat dari sisi formilnya. Kan ini yang dibahas itu formilnya. Materinya kan saya selalu mengatakan sorry to say, saya sebenarnya yakin betul bahwa peristiwa pidananya ada. Tetapi bagaimana itu diselesaikan gitu. Itu menjadi pertanyaan. Kan di negeri kita kan selalu kayak gitu. Peristiwa pidana apa aja itu, entah tindak pidana khusus. Selalu yang jadi masalah kan bagaimana menyelesaikan kasus itu. Ya, itu yang membuat kita menimbulkan banyak keraguan yang kalau kita Mbak Vera tadi tanya bagaimana kemudian ini nanti apakah ada proses yang berubah, bisa jadi akan ada proses yang menimbulkan kepastian karena kalau 2 sprindik yang berbeda dengan alasan satu menghalangi penyidikan, saya kalau dalam posisi katakanlah tersangka pasti juga akan menghilangkan barang bukti bila perlukan. Apakah itu kemudian akan kemudian dari sprindik baru saya menghalangi penyidikan? Itu kita bisa berdebat 2-3 semester itu. Karena bagaimanapun yang namanya bisa jadi buying time begitu ya Pak Saud? Iya, karena sejauh yang saya pahami nggak perlu pengakuan kok, bantah-membantah. Jadi sprindik yang kedua yang kata menghalangi penyidikan itu masih debatable sebenarnya. Jadi artinya kalau kita bicara bagaimana formilnya itu akhirnya diperdebatkan, ya itu jadi menarik. Kok kelihatannya nggak yakin gitu loh. Nanti kalau gagal yang ini kita pakai yang ini, yakin aja bahwa peristiwa pidana itu terjadi. Tapi kalau kemudian itu berdebat kenapa waktu itu tidak dilakukan dengan prudent, kan itu nggak jauh berbeda dengan keadaan waktu itu gitu, diakibatkan oleh keadaan waktu itu. Jadi penilaian Pak Pera bisa saja hakim berkeyakinan seperti yang saya sampaikan tadi untuk katakan menghilangkan barang bukti. Setiap orang itu pasti akan bertahan pada dirinya. Tinggal Anda buktikan aja. Kita nggak boleh pengakuan kok. Di KPK itu nggak perlu pengakuan. Silakan aja gitu.
Jadi ini yang menunjukkan bagi saya menunjukkan ini yang jadi colored by politics gitu loh. Baik. Nanti bila perlu nanti bikin sprindik baru lagi gitu. Pokoknya kurang sopan sama penyidik, mau kayak gitu-gitu kan. Kan bisa aja kan. Jadi ya fokus aja di perkara itu bahwa ada sejumlah angka yang diduga mungkin Hasto ikut di situ, silakan. Hasto juga dari awal juga saya lihat sudah siap untuk itu menjadi quote unquote bertanggung jawab di situ, dan itu menjadi tidak bertanggung atau dipertanyakan karena prosesnya yang jadi masalah. Dan negeri kita kan selalu prosesnya di situ, bukan peristiwa pidana yang nggak ada. Tapi bagaimana mereka menyelesaikan itu, bagaimana menjalankan itu, tadi disampaikan juga oleh Johannes tentang hukum yang cepat, bermanfaat, murah, itu kan itu udah bertahun-tahun kan. Terus pada bagian kemarin dipercepat, di speed up penyidikannya, terus kemudian diperlambat lagi prosesnya. Jadi ini kan jadi bertele-tele gitu Mbak Vera. Ya. Baik, terima kasih Pak Saud dan juga Bang Johannes atas diskusinya di Prime Time News malam hari ini. Kita nantikan saja nanti proses pra peradilan yang akan bergulir di pengadilan begitu ya. Selamat malam.